Terus di bisnis? Di bisnis ada usaha di dunia edukasi, jasa pelatihan dan juga penempatan para pekerja migran. Financial managementnya mereka. Kita remind banget sama anak-anak jangan sampai gaya hidup mereka berubah. Kalau tagline-nya pemerintah itu kan berangkat jadi pekerja migran, pulangnya jadi juragan. Halo sahabat weekend. Halo sahabat weekend, ketemu lagi dengan saya Wisnu Murti. Halo sahabat weekend, kita jumpa lagi. Hari ini saya kedatangan tamu, Miss Ria. Selamat pagi, Miss Ria. Selamat pagi, Prof. Senang banget. Semangat pagi. Semangat pagi. Gimana kabar nih? Amazing. Amazing ya, selalu amazing, semangat dan selalu grateful banget hari ini bisa tatap muka sama Prof. Bisa ngobrol ya. Betul. Bagi pengalaman. Iya. Saya grogi, Prof. Kursi panas ini nampaknya ya. Sampai di sini langsung. Oke, amazing banget ya. Kita ngobrol santai. Siap, Prof. Apa aktivitasnya sehari-hari? Sehari-hari sebagai ibu rumah tangga biasa. Oke, tapi tetap berbisnis. Biar hidup makin hidup. Biar hidup makin hidup. Ibu rumah tangga itu juga kan pekerjaan yang tidak bisa tergantikan oleh siapapun. Nggak habis-habis, Prof. Jadi nggak habis-habis tuh. Kerja utamanya ibu rumah tangga. Betul, harus bangga itu. Bangga. Saya bangga. Ibu, ya kan? Ibu rumah tangga sambil kuliah, sambil berbisnis. Kuliah juga? Kuliah. Doain Prof biar bisa selesai. Untuk ngambil S3. Betul. Di mana ngambil? Saya ngambil S3-nya jurusan manajemen di Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Di Surabaya. Ya. Ini udah lagi nyusun disertasi. Jadi suka nulis juga. Lagi menemukan novelty tulisannya kan Prof udah duluan kan Prof ya. Iya, sudah ngalamin lah. Betul. Gimana suka dukanya belajar. Ya, betul sekali. Ada 3 berarti nih aktivitas pokoknya gitu ya. Miss Ria masih muda nih. Masih muda. Kemudian jadi ibu rumah tangga. Apa sih tantangan jadi ibu rumah tangga dalam posisi yang aktivitasnya banyak, jadi bisnis, kemudian kuliah itu bisa nyambil gitu. Gimana caranya tuh? Kalau bicara tantangan jadi ibu rumah tangga sih sebenarnya karena saya minta ya Prof ya. Sudah jadi kodrat kita sebagai seorang perempuan. Jadi challenge-nya adalah bisa manage time managementnya aja sih yang paling membuat challenge-nya di situ. Karena kan harus benar-benar bisa nempatin kapan jadi seorang istri buat suami. Betul kan? Oke, jangan sampai ya. Kalau misalnya anak-anak ada asisten rumah tangga, karena asisten suami nggak boleh ya. Oke. Jadi harus benar-benar bisa kunci di time management, harus buat journalingnya sih yang harus lebih kuat. Jadi besok mau ngapain, to do listnya apa, schedule-nya tuh ngapain aja selama seminggu hari ini atau selama sebulan ke depan tuh udah termanage dengan bagus. Jadi udah bisa diganggu gugat tuh ya. Betul sih. Jadi kan kalau orang mungkin bilang harus balance hidup. Sebenarnya sih nggak ada yang balance ya Prof ya. Pasti ada yang salah satu dikorbankan kayak gitu ya. Tapi sebisa mungkin kalau saya itu tipenya emang harus terplan orangnya. Jadi harus terorganize gitu Prof ya. Otomatis kan? Otomatis. Karena jadi pekerjaan banyak. Betul. Jadi misalnya jam 5 harus sudah bangun, siapin prepare breakfast buat anak-anak ya, walaupun ada asisten rumah tangga. Tapi nggak kan ada waktu mager gitu ya. Nggak ada. Apalagi gibah Prof. Nggak sempat ngomongin orang lain ya. Nggak sempat ya? Nggak sempat. Kan ngurusin diri sendiri aja udah puyeng. Udah puyeng. Oke. Jadi lebih tapi enjoy sih Prof. Jadi ngerasa anak-anak bondingnya tetap sama kita. Suami tetap sama kita. Kerjaan juga masih sama kita kayak gitu. Ya dinikmati, jalani dan bersyukur aja sih. Terus di bisnis?
Di bisnis ada usaha di dunia edukasi, jasa pelatihan dan juga penempatan para pekerja migran. Oke, jadi kebetulan ada tim dan sekarang kita lagi, kalau yayasannya untuk sekolahnya sih udah dari tahun 2016. 2016 ya, udah 9 tahun jalan. Oke, jalan. Tapi kurangin COVID, Prof. Iya, kurangin 2 tahun. Kurangin karena 3 tahun lah. Betul ya. Biar ngerasa muda. Oke. Kemudian aktivitasnya ya sudah ada tim, jadi kita sudah bagi sesuai dengan tupoksi masing-masing. Oke, jadi paling kalau misalnya saya datang ke kantor, tim itu sudah report ini dan sama sistemnya sih sebenarnya. Jadi semua tim itu memang harus tahu mau ngapain, reportnya seperti apa. Jadi boleh dong diomongin tuh, bisa kok di forum ini. Oh, bisa ya, langsung bagi tips gitu ya. Oke. Jadi nama sekolahnya adalah LKP dan juga LPK, itu Infinity Training Center. Jadi bisa di follow di Instagramnya kita. Oke, di Facebooknya juga ada. Oke, itu bisa di follow aktivitas belajarnya kita dan layanan jasa edukasi dan penempatan pekerja migran yang kita kelola saat ini itu kita kerjasama dengan PT Dwi Citra Putra Mandiri. Jadi kita punya job direct, Prof. Jadi itu untuk bisa lulusan kita ataupun dari masyarakat umum itu bisa melakukan kerja di luar negeri, itu khususnya di negara Eropa dan Timur Tengah. Sasarannya Eropa, ya, Timur Tengah. Berarti harus ada kerjasama dengan mereka ya? Betul, jadi kita ada mitra di luar negeri. Dan job kita juga diketahui dan dilegalisir oleh KBRI setempat. Betul. Dan di Indonesia kan? Betul sekali. Berangkatnya dengan visa kerja. Visa kerja. Oke, kan lagi seksi soalnya. Bukan abal-abal ya. Ya, jadi berangkatnya dengan visa kerja, habis itu dengan KTKLN, Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri. Nah, mumpung bicara tenaga kerja luar negeri, banyak juga dalam tanda kutip, maaf nih ya. Ya. Tenaga kerja kita tertipu gitu. Sampai di sana mereka tidak dapat pekerjaan atau nggak bisa ngapa-ngapain, kemudian tidak diakui. Ini gimana nih problem ketenaga kerjaan luar negeri kita tuh? Oke, jadi sebenarnya kalau bicara tentang hot topiknya, tentang isu khususnya para pekerja migran ini selalu jadi trending topik ya. Apalagi sekarang Bapak Beni Ramdhani, Bapak Kepala BP2MI Pusat, itu amat sekali sekarang fokus beliau itu adalah mensikat sindikat. Ya, jadi TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Oh, itu termasuk kategori? Iya, termasuk TPPO. Kan yang kemarin viral kemarin itu ada beberapa. Oke. Dan awalnya bidang ini sebenarnya bidang yang tidak saya kuasai awalnya, Prof. Karena saya khusus passionate-nya itu adalah ngelatih, mendidik, habis itu suka aja ngajar, betul. Jadi orang nggak bisa jadi bisa, kayak itu istilahnya problem solve-nya tuh dapat banget di situ di dunia ini. Jadi sesuai lah sama passionnya saya yang suka ngajar kayak gitu dengan pengalaman yang saya punya kayak gitu. Akhirnya ada networking, ada koneksi ya sayang banget kalau nggak kita pelajari. Kalau boleh cerita sedikit, saya pun awalnya juga mengalami apa yang Prof sampaikan tadi. Jadi pernah juga ditipu gitu ya isu-isu itu ya. Jadi pernah mengalami dukanya di dunia perekrutan pernah, Prof. Oh, pernah kerja di luar negeri? Menurut Prof? Kayaknya. Oke, lebih tepatnya suami, Prof. Jadi suami saya dulu ABK, anak buah kapal. Jadi sempat bekerja di beberapa company kapal pesiar yang ada di luar negeri. Kalau saya studinya yang sempat di luar negeri. Oh gitu. Oke, jadi sempat student exchange sebelumnya 1 semester di Aussie. Habis itu sekarang balik lagi ke sini. Sebenarnya simple sih, Prof. Harapannya adalah biar bisa ngerubah mindset anak-anak muda. Coba deh simple aja. Kalau misalnya kita jalan-jalan nih ke Singapura, otomatis kan kita nggak mau buang sampah sembarangan. Nah, Oke. Iya kan, Prof? Abis itu ngikutin gimana kebiasaan orang-orang di situ. Aturannya juga. Aturan. Balik lagi ke Indonesia. Kembali ke asalnya. Enggak misalnya lo yang bilang ya pengakuan semua orang ya. Nah, jadi sebenarnya sesederhana itu sih sebenarnya Prof pikirannya. Bahwa saya tuh menganggap semua tempat itu adalah sekolah. Semua orang itu adalah guru. Semua buku itu adalah ilmu. Jadi kenapa saya mendirikan sekolah? Saya sadar banget Prof bahwa saya nggak bisa mendirikan banyak museum, patung sebagai sebuah simbolik atas
kehidupan saya saat ini. Saya memilih membuat museum itu di miliaran hati banyak orang. Keren. Ya, jadi kalau filosofinya itu adalah touching a billion heart. Jadi saya ingin menyentuh miliaran hati banyak orang lewat edukasi. Dan lewat jasa ini. Jadi karena ketika kita bekerja di dunia maju, mindset kita akan berubah dan ngikutin di situ. Jadi bayangkan sedikit aja, Prof. Anak umur 19 tahun ketika di sini mungkin ada juga ya banyak susah banget cari pekerjaan, harus bawa surat lamaran kemana-mana gitu dan berebut gaji UMK yang memang udah ngepas-ngepas banget kan, Prof. Habis tapi ketika mereka usia 19 tahun, 20 tahun mampu bekerja prosedural di luar negeri, mereka bisa dapatkan 10 kali lipat dari itu. Jadi sebenarnya tujuannya saya itu adalah hal yang bisa saya lakukan sebagai anak muda sekarang, sebagai ibu rumah tangga yang juga berbisnis, bahwa saya ingin sekali menyumbangkan salah satu smart ways-nya saya untuk bisa mengurangi pengangguran, mengurangi angka kemiskinan, yaitu dengan jalan mereka belajar singkat, kemudian mereka bisa bekerja cepat ke luar negeri dengan jalur prosedural. Nah, yang dimaksud jalur prosedural itu yang gimana? Jalur prosedural itu adalah satu, bahwa anak-anak memang kita ada demand dari perusahaan luar negeri dan di sini terdaftar ada surat izin perekrutannya dan diproses oleh PT P3MI. Oke, kan ada banyak skema. Ada banyak skema kan, Prof. Kalau kita mau berangkatin orang ke luar negeri, pekerja migran, jadi pekerja migran, ada yang proses G2G, government to government, ada P2P. Nah, kalau jalurnya yang saya lakukan itu adalah perusahaan dengan perusahaan bermitra kita. Itu di leges, kemudian juga surat kontrak kerjanya jelas, menggunakan visa kerja pastinya. Jadi tidak menggunakan visa visit seperti itu kan ya, yang seperti yang viral sebelumnya itu. Kemudian juga dengan tanda kartu tenaga kerja luar negeri atau overseas ID worker. Mereka harus punya itu. Harus punya itu. Jadi kayak semacam KTP-nya kita kalau kita mau kerja ke luar negeri. Jadi itu sebenarnya. Itu yang ngurus siapa? Yang ngurus adalah kita penyedia jasa dari perusahaan dan dibantu oleh beberapa instansi terkait dalam hal ini, yaitu adalah BP2MI sebagai badan pengawas para pekerja migran. Artinya lembaga LPK ini semestinya juga harus mempersiapkan orang-orang ini tidak sekedar melatih ya. Betul. Tetapi juga mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Yes. Sehingga mereka yang diberangkatkan betul-betul clear dari sisi aturan ketenaga kerjaan kita dan mereka. Betul. Ada undang-undang ketenaga kerjaan di situ sudah termuat. Kalau LPK itu tugas tupoksinya adalah melatih. Melatih untuk mereka siap bersaing di dunia kerja. Oke. Kemudian ada PT P3MI, ini adalah PT yang resmi yang memang memiliki izin untuk bisa merekrut. Karena kan ada syaratnya, Prof. Ini PT? PT. Yang jadi PT Dwi Citranya yang PT untuk memberangkatkannya, LPK-nya kita yang mencetak melatih mereka. Ya, misalnya kita kasih skills-nya kayak English, bahasa Poland, bahasa Jepang, caregiver, operator packing, communication skill, how to living di negara tujuan, semuanya itu kita kasih. Skill communication skill pun kita ajarkan untuk mereka bisa berkomunikasi, bercakap dan lain sebagainya, seperti itu. Berapa lama pelatihan yang kalau durasinya, karena kita ini adalah vocational school, jadi kita adalah sekolah vokasi, jadi durasinya 3-6 bulan. 3-6 bulan. Ya, 3-6 bulan kita melatih, ada teori dan praktek, dan diuji sertifikasi oleh BNSP, Prof. Sudah ya, jadi dapat sertifikat dari BNSP, sudah teruji, benar nggak tersertifikasi. Nanti takutnya terjadi kecelakaan kerja dan lain sebagainya. Dan bagusnya kalau di kita tuh udah satu pintu, Prof. Jadi satu pintu. Jadi anak-anak yang masuk di kita itu udah kita langsung siapkan jenjang karirnya sesuai dengan basicnya mereka. Karena di awal kalau di Infinity itu kita ada psikologi tes dulu di awal untuk bisa ngetes ketepatan kerja mereka. Oh, ini orangnya introvert, extrovert kah? Bisa kerja dalam tim sehingga kita bisa arahkan advice mereka dalam ya sebagai konsultan karir kan mereka pasti takutnya kan banyak sekali sekarang. Fenomenanya adalah mereka memiliki skill, kemampuan, tapi mereka tidak aware dengan kemampuan mereka. Jadi selalu menganggap dirinya, oh saya nggak cocok nih, minder. Padahal mereka punya potensi itu. Ya, jadi contoh aja nih kayak di kantor misalnya, Prof.
tipe orang ini dia nggak bisa kerja dalam satu meja itu banyak kayak gitu kan Prof ya. Tapi ketika kita kasih tempat yang sendiri, sunyi, sepi, semua potensinya keluar. Iya kan? Ada tipikal yang yes, ada tipikal kayak gitu. Sama ketika kerja ke luar negeri pun semua calon pekerja migran kita uji, dari itu kelihatan hasilnya. Jadi kita bisa advice, oke, perusahaan A karakternya seperti ini. Kamu cocoknya di sini. Sudah diarahkan dari awal. Kita arahkan, kita bantu advice. Iya, Tapi balik iya. lagi keputusannya balik kepada CPMI itu tersendiri atau kepada siswa atau kandidat itu sendiri. Tapi kita hanya bisa bantu advice dengan hasil kita yang berupa kertas. Gitu. Walaupun kedepannya mereka akan berubah passionnya dan lain sebagainya, tapi minimal cetakannya nih kamu begini loh istilahnya. Jadi cetakannya udah singa dia bisa mengurangi homesick, apalagi ya istilahnya nggak pengen buru-buru pulang kayak gitu, betah. Kalau orang Bali itu bilang nau kerja di luar negeri Prof gitu. Jadi 1 minggu pengen pulang. Ya betul. Tapi Istungkara sampai sekarang sedikit yang seperti itu karena kebanyakan kalau mereka sudah punya tujuan visi misi untuk mau kerja ke luar negeri, mereka tuh 100% yang kita tanya sama mereka tuh udah siap nggak kerja 12 jam. Iya. Jangan sampai nanti pola-pola kebiasaan yang terbiasa mereka lakukan di Indonesia atau di rumah nanti kebawa di sana. Berarti 1 hari 12 jam? Rata-rata minimal 8 jam. Tapi kalau misalnya contoh ya, kalau negara Polandia itu hitungan bayaran kerja workersnya itu per jam, Prof. Jadi kan sayang banget kalau ke situ cuma tidur lama ini ya. Jadi semakin banyak jam mereka kerja, uang mereka juga semakin banyak. Oke, karena di sana negaranya aturannya adalah kalau mau dapat banyak uang ya semakin banyak hours yang harus mereka kumpulkan. Karena dihitung waktu ya, waktu kerja. Waktu. Jadi udah sedikit waktunya mereka untuk leyeh-leyeh gitu segala macam. Jadi capek pulang. Kerjaan yang mulia nih. Cuman apa tantangan mengelola LPK itu? Tantangan mengelola LPK SDM pasti ya Prof ya. Kita bertemu sama banyak isi kepala, tujuan yang beda-beda. Jadi sabarnya harus dipanjangin. Stok sabarnya tuh harus panjang banget itu. Harus seluas samudra. Bila perlu lebih luas dari seluas samudra Prof. Malah intermezzo ya. Ya, dan memang benar. Ayo benar ya. Oke, boleh jujur kan Prof ya. Harus tuh. Harus jujur ya. Challenge-nya kalau punya LPK itu satu, kita harus ikutin banget regulasi. Karena kita istilahnya satu atap itu kita ada beberapa company, jangan sampai nanti ada isu LPK rasa agen. Nah, itu jadi ini biar juga enggak ini sering muncul. Isunya kan Prof ya. Iya, isu. Ya. Gimana jawab isu itu? Kalau saya jawab isunya adalah jadi di awal kita terus benar-benar kasih pemahaman kepada siswa. Jadi jangan sampai mereka siapa yang memberangkatkan mereka nggak tahu PT-nya, tapi mereka malah sebut LPK-nya atau LKP-nya atau sekolahnya kayak gitu. Karena yang sebenarnya memberangkatkan itu pasti bukan sekolah atau training centernya. Pasti ada PT yang diajak kerjasama yang dikelola oleh lembaga pelatihan kerja setempat atau LKP atau lembaga khusus setempat kayak gitu. Karena tidak ada LPK atau LKP yang bisa memberangkatkan langsung. Nggak ada. Harus ada izin regulasinya beda. Betul. Jadi kalau LKP sama LPK itu memang fungsinya adalah menyelenggarakan kursus pendidikan dan pelatihan. Kalau PT P3MI-nya ini jelas. Dia memang memberangkatkan. Berarti dia ini bukan melakukan pelatihan. Bukan. Tetapi dia punya izin untuk memberangkatkan. Izin memberangkatkan, memprosesnya berarti juga. ada 2 kualifikasi yang harus dimiliki oleh tenaga kerja yang mau keluar. Betul, Prof. Iya kan? Betul. Pertama di LPK dan LKP-nya sendiri. Betul. Untuk keterampilan mereka. Ya. Kedua di PT yang memberangkatkan. Ya, PT yang memberangkatkannya ini kan juga pasti ada kualifikasinya. Ada seleksinya. Kan? Ada seleksinya. Kalau sekarang Kemenaker itu udah buat aplikasi siap kerja. Jadi mereka tuh kayak download dulu kayak buat akun di Siap Kerja, habis itu verifikasi dulu ke Dinas Tenaga Kerja, buat AK1, kemudian juga cari lowongannya di PT Dwi Citranya, kemudian search, pilih mau job positionnya yang mana.
Hospitality kah, apa pabrik, apa yang lain sebagainya yang ada pilihannya. Setelah diverifikasi, baru nanti mereka ikut ada interview seperti itu biasa, Prof. Jadi kita pasti harus tahu datanya. Kemudian interview dengan user yang akan menerima mereka. Prosesnya seperti itu. Nah, untuk mereka bisa sampai di PT inilah di LPK dan LKP Infinity ini kita cetak mereka gimana cara menjawab pertanyaan user. Jadi biar first impressionnya dapat karena kita online. Ya, jadi cara menjawab pertanyaan, do and don't yang boleh dilakukan dan yang nggak boleh dilakukan ketika mereka proses interview dengan user. Nah, tips-tipsnya itu kita kasih pada saat kita melatih mereka. Kemudian juga prakteknya pun juga sama kayak gitu. Nah, setelah mereka di sini lulus, baru mereka daftar di sini. Ya, astungkare kualifikasi tingkat keberhasilannya mereka kalau kita cetak dilatih di Infinity ini 99,9% itu kebanyakan langsung lulus diterima oleh user dan sedikit komplain lah dari anak-anak yang kira-kira per angkatan melatih berapa banyak? Kalau yang sekarang ini kita siswanya sekarang 109 orang. Besar ya? Iya, Prof. Oke. Jadi 109 orang jumlah siswa kita yang masih ikut pelatihan. Jadi ada yang sudah akan mau ujian kayak tanggal bulan Desember 2023 ini mereka ada UK, uji kompetensi kayak gitu. Kita ada kerjasama dengan LSP, mereka diuji kompetensinya, kompeten atau enggaknya gitu. Karena jangan sampai mereka nggak kompeten, maaf karena tujuannya adalah profit. Oke. Jadi kita langsung minta mereka gitu. Jadi sebisa mungkin menganggap bahwa ini adalah proses IAD-nya, Prof. Iya, benar. Betul. Nah, jadi ini setelah BNS nanti setelah diuji sertifikasi kan keluar sertifikat dari BNSP. Betul. Sehingga mereka sudah siap kerja tapi belum kerja. Iya, betul. Kan begitu? Betul. Nanti setelah itu baru masuk ke PT penyalur. PT penyalur. Baru kita berangkatkan, baru mereka kita proses. Ini panjang prosesnya. Ya. Nah, yang resmi itu panjang, Prof. Yang resmi itu banyak. Sekarang maaf ini di desa-desa kan banyak orang yang, pokoknya saya mau kerja ke luar negeri, saya kerja ke luar negeri. Akhirnya mereka nggak tahu bagaimana cara mereka bekerja, aturannya kayak apa, mereka berangkat aja gitu. Mereka tidak tahu ini melalui proses LPK atau agent gitu, atau gimana gitu kan? Nggak tahu mereka ya. Karena kalau tenaga kerja Bali ini saya lihat keinginan untuk keluar itu lumayan besar. Saya juga melihat gitu, Prof. Apalagi after pandemic ya, itu banyak sekali keluhan DM yang masuk, Miss bantu saya, tapi tetap ya kita berdasarkan kuota, Prof. Jadi contoh misalnya misalnya punya kuota segini untuk 6 bulan karena SIP itu kan berlakunya 6 bulan. Kalau kita perpanjang lagi 3 bulan extend biasanya. Nah, jadi dari surat izin perekrutan itulah misalnya kalau kuotanya 100 ya kita rekrutnya 100 sejumlah yang di-accept oleh mitra luar negeri yang menerima mereka. Itu jadi memang harus diwaspadai. Kalau kita di Infinity dan juga PT Dwi Citra, anak-anak tuh tahu prosesnya kok, Prof. Diajarin jadi, lah gitu. Ya, kita ajarin dan mereka wajib paham. Contoh cara daftar visanya, contoh visa Polandia, kalian akan masuk ke website e-consular. Even kita yang advice mereka, kita yang bantu, which is mereka tuh tahu dan paham. Mereka datang ke kedutaan, ini namanya working permit, ini namanya insurance, ini namanya ini, silahkan dibaca kayak gitu. Kita sangat transparan. Jadi kita proses working permitnya untuk dapat approval dari government di negara Polandia, misalkan dapat stamp-nya dari dinas tenaga kerja yang terkait di sana atau mau favolanya, mereka paham, Prof. Yang kita fokuskan itu adalah kita kasih edukasi kepada mereka dengan harapan kalau satu pekerja migran ini clear prosesnya, mereka akan mendatangkan teman-temannya tanpa kita harus ini, Prof. Jadi kebanyakan yang datang itu adalah rekomend dari mereka. Mereka udah sampai di sana. Habis itu sepupunya, saya saudaranya ini. Mia saya mau ini, suami saya diberangkatkan sama sini. Gitu kebanyakan CPMI kita dan siswa-siswa yang sekolah di kita saat ini adalah hasil dari rekomendasi mouth to mouth testimoni dari mereka yang sudah berhasil kita berangkatkan. Kan itu namanya kalau di perguruan tinggi itu ada itu
para alumni. Para alumni, betul. Kita juga nyebutnya para alumni, bro. Tracer study. Iya, jadi kita sudah. Kita tracer dulu juga kan. Betul. Mereka bagus apa enggak. Jadi kita, kalau saya sendiri sih Prof ya, merasa ini adalah sebuah jalan untuk saya bisa beriatnya. Membuat orang yang taraf hidupnya minim, kebanyakan kan mereka karena nggak punya uang lah, justru mereka pengen kerja ke luar negeri. Iya kan, Prof? Kalau mereka punya banyak uang, saya yakin nggak bakal mau berangkat kerja keluar. Tapi karena desakan faktor ekonomi kebanyakan, ada yang kelilit hutang, nggak punya tempat tidur, lah mereka ingin merubah hidupnya mereka ingin maju untuk bisa sukses di usia muda, seperti itu, Prof. Apa yang diajarkan ke mereka di samping tadi teori-teori tentang kehidupan di luar negeri? Yes. Karena di satu sisi orang tergiur gitu, karena saudara-saudaranya dianggap sukses. Tapi di sisi lain kan mereka butuh pengetahuan, pemahaman, termasuk ke semangat kerja untuk mau ke situ gitu. Kalau di kelas, pelajaran yang sering kita sharingkan sama mereka itu adalah, kalau saya sih lebih ngangkat ke apa yang saya alamin ya Prof ya. Kakek saya hanya seorang petani, bapak saya hanya seorang kuli bangunan, ibu saya hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Dan 18 tahun mama saya tuh jadi guru honorer di TK, nggak diangkat jadi PNS apa, tapi sekarang mama saya jadi pelayan spiritual di rumah. Jadi saya mengangkat dari kisah saya sendiri, bahwa saya merasa dengan pendidikan, dengan saya memiliki mindset yang mental block saya udah kebuka, saya bisa ada di posisi titik yang saat ini. Artinya saya tidak jumawa ya Prof ya bilang, saya ini udah sukses atau enggak, tapi minimal saya lebih baik dari Asteria yang sebelumnya dari lahir. Jadi saya tuh sering masuk ke kelas dan kasih mereka ngajarin tentang afirmasi, ya gimana cara menembus mental blocknya mereka. Kemudian juga bulan depan kita ada Migran International Day, kita mau buat hipnoterapi untuk mereka. Jadi sebenarnya kan saya yakin banget ketika melihat semua para siswa saya di kelas itu, mereka tuh semua calon-calon orang kaya, Prof. Calon-calon orang sukses. Tapi kan karena dari kecil mereka sudah sering di-reject, sering dianggap tidak mampu, sering dianggap bodoh, dibully, dijudge, sering dibanding-bandingkan dengan orang, sehingga mereka insecure, potensinya nih gelap. Itu padahal sebenarnya kita hidup ini kalau kita mengandalkan pikiran bawah sadar kita mampu, Prof. Itu yang saya yakini ya, beberapa teori NLP juga bilangnya seperti itu kan, Prof. Jadi saya mengajak mereka kiri, untuk otak kanan. Iya. Jadi saya mengajak mereka untuk bisa, come on, kamu bisa. Kalau saya bisa, kalian pasti bisa. Jadi itu yang kita sharingkan sama anak-anak, kita ajarkan mereka afirmasi di kelas. Jadi lebih ke membereskan diri mereka sendiri aja sih, Prof. Kalau mereka udah beres sama yang di depan cermin itu, saya yakin semuanya pasti beres gitu loh, Prof. Jadi value-nya yang sering saya jual kalau misalnya saya ketemu orang dan lain sebagainya adalah, siapapun diri kamu tuh berhak buat sukses. Sukses dalam mengelola pendidikan menurut Miss Ria apa? Sukses dalam mengelola pendidikan itu adalah ketika kita mampu sehal yang sesimpel aja, bisa baca, bisa tulis, bisa berhitung. Iya, sesimpel itu udah sukses. Karena saat sekarang ini di tengah derusnya teknologi, apalagi udah banyak-banyak teori-teori yang berkembang ya Prof ya, kita kadang susah mau baca, susah mau nulis. Ya kayak saya kan diri sendiri, balik lagi Prof ya, tolak ukurnya diri sendiri. Kenapa sih pengen kuliah padahal udah berumur gitu. Udah berumur gitu, udah anaknya udah ada gitu. Tapi kan long life education. Iya, long life education, dan biar nggak pikun juga sih Prof. Salah satu triknya itu ya, saya harus bisa sharingkan itu. Meskipun saya sebagai seorang ibu rumah tangga, nggak apa-apa saya gunakan edukasi saya itu untuk minimal untuk orang terdekat, anak saya terutama. Seperti itu. Sekarang kan mendidik sekian orang nih, dengan karakter yang berbeda, dengan otak dan tujuan mereka juga mungkin beda. Semangat beda. Ketika bicara sukses,
dari 100 orang misalnya, pasti ada beberapa lah yang gagal gitu. Ada nggak ditemukan hal semacam itu? Kalau yang gagal itu konteksnya di gagal berangkat atau gagal dia menempuh pendidikan? Pertama kan proses nih. Jadi untuk menjadi tenaga kerja luar asing atau bekerja di luar negeri, ini kan ada tahapan nih. Betul. Dan di tahapan ini penting diketahui oleh kawan-kawan kita ya. Semuanya. Semuanya agar mereka tidak terjerumus di negeri orang kan gitu ya. Betul. Nah, ada 2 tahap, 3 tahap kan. Tahap pendidikan, ini proses pasti adalah masalah gitu ya. Dari 100 orang pasti ada aja. Kemudian setelah tamat mungkin belok arah gitu. Nggak diberangkatkan atau ada satu force major lah. Force major. Apa? Kalau di kita sepanjang saya 3 tahun terakhir aktif di dunia perekrutan, kegagalan berangkat mereka yang pertama kita temukan karena diri mereka sendiri. Nah, pasti. Maaf kalau yang perempuan biasanya gagal berangkat karena Menikah. hamil nikah ya. Nggak diizinkan. Iya, sehingga nunggu dulu harus sampai proses melahirkan. Terus yang kedua terkendala di dana biasanya, Prof. Artinya kan kadang banyak sekali mereka yang sudah excited banget, sudah pengen berangkat, ujung-ujungnya pasti mundur karena saya nggak punya uang, dananya belum cukup atau apa. Karena kan ketika pada saat proses interview, katakanlah di hotel di Timur Tengah di Dubai, kalau mereka pada saat interview kemudian mereka diterima langsung sebagai full staff, kadang tiket pesawatnya langsung di cover sama company. Kalau mereka statusnya misalnya di awal ini belum full staff atau misalnya mulai dari harus magang dulu selama 3-6 bulan, kan mereka harus modal sendiri nih, tiket atau apa kayak gitu misalnya, Prof. Itu biasanya alasan. Terus yang ketiga lebih kalau yang force major itu kemarin karena pandemi. Karena negaranya close, belum membolehkan ada tenaga asing untuk dan bisa masuk dan segala macam semua. Problem dunia itu. Iya, betul. Jadi benar-benar kita amat sangat terbatas. Yang biasanya kita ngurus izin kerja itu 1-3 bulan, itu bisa sampai 6 bulan belum juga di-approve karena dibatasi untuk orang itu bisa migran itu bisa masuk seperti itu. 3 hal sih yang paling mendominasi. Yang pertama tuh karena alasan pribadi itu ada yang ada yang perempuan hamil, sakit, atau mungkin pada saat pra-medical dia lulus, abis itu pas full medical kan lebih banyak lagi ternyata unfit. Padahal visanya tuh udah mau approve atau sudah dapat panggilan kedutaan gitu misalkan. Jadi terkendalanya alasan pribadi. Terus yang kedua faktor biaya proses kadang. Seperti yang ketiga itu adalah tentang force major tadi. Kita kadang nggak tahu. Kayak kan Polandia tuh dekat banget sama Ukraine gitu misalkan ya, Prof, ya, dibatasi mungkin flightnya, reschedule-nya dan sebagainya. Tapi ya sungkara sampai detik ini semuanya sesuai plan berjalan, Prof. Ya, berjalan. Jadi misalnya anak-anak bulan Januari 23 Januari mereka flight nih 8 orang. Dari sekarang mereka udah pegang tiket kayak gitu. Jadi udah selesai proses. Jadi nggak ada yang nada-nada kayak gitu, enggak. Semuanya by plan. Dan mereka bisa request kadang. Miss, boleh nggak saya berangkatnya habis purnama ini, saya mau metata dulu gitu misalkan. Jadi masih bisa dikomunikasikan, tinggal kita komunikasikan dengan mitra yang ada di luar negeri kayak gitu. Jadi lebih ke menguji negosiasi kita dan komunikasi skill kita sih ini, Prof. Ya intinya mereka yang mau masuk ke LPK dan LSP itu kan mereka yang sudah punya komitmen ya untuk kerja keluar kan gitu. Betul. Nah, mungkin nanti dia di tengah mundur gitu. Iya. Cuman faktornya biaya. Berapa sih biaya yang harus disiapkan? Ya kisaran gitu. Lah ya. Kalau kisaran modal biaya berangkat dari mereka ngurus dokumen dan segala. Kalau biaya ke PT Dwi Citranya sih sangat murah Prof ya. Itu sekitaran 10 juta saja. Itu sudah termasuk BPJS Ketenagakerjaan, sudah termasuk medical, sudah termasuk tes psikologi, termasuk jasa dan juga pengurusan visa dan lain sebagainya. Langsung. Jadi mereka itu hanya mempersiapkan untuk mereka dokumen sendiri kayak paspor gitu ya, mereka urus sendiri kayak gitu. Paling kalau kita ngeluarinnya surat rekom dari PT aja bahwa memang benar kandidat ini memang ada rencana untuk berangkat kayak gitu. Selebihnya mereka ngurus sendiri di imigrasi karena regulasi pemerintah sekarang
bagi para pekerja migran yang mau bekerja ke luar negeri itu kan gratis buat paspornya, Prof. Oh, gratis ya? Ya, jadi tidak kena bagus. biaya normal kalau kita mau traveling gitu misalnya tuh nggak perlu, Prof. Nah, itu tinggal mereka pinter-pinternya mereka aja untuk dapetin slot karena sekarang harus via online dan segala macam semua untuk dapat jadwal foto ke imigrasi setempat kayak gitu. Terus juga yang selanjutnya itu lebih kepada gimana sih mereka ini biar nggak berubah-berubah gitu loh, Prof. Kayak yang tadi Prof bilang kan mereka baru datang kadang gimana gitu kan, Di luar ekspektasi. Di luar ekspektasi. Misalnya contoh di awal mereka pada saat pendidikan mereka bisa ke cover. Kalau biaya pelatihan itu kisaran 4 juta sampai 11 juta, Prof. Kalau biaya di LKP sama LPK. Itu 3-6 bulan ya? Iya, 3-6 bulan dan tergantung jurusan yang dipilih. Kalau misalnya mereka jurusannya lebih ke FB product, FB service, waiter waitress atau jadi cook dan chef, otomatis kan lebih banyak karena prakteknya ini. Iya, kalau yang 3 juta itu adalah kelas bahasa asing. Bahasa Inggris, segala macam semuanya tuh masih di angka kisaran seperti itu di Infinity. Terus selanjutnya itu biaya pendidikannya, terus juga biaya PT. Selebihnya adalah biaya mereka sendiri buat dokumen kayak panggilan kedutaan, tiket, PP Denpasar Jakarta ke Denpasar kayak gitu kan mereka udah ada traveloka sendiri kayak gitu ya. Range-nya lah semuanya itu kalau digabung semuanya itu berkisar dari 25 sampai 60 jutaan. Sekitaran itu, Prof. Karena tergantung rate US dollar juga kan naik turunnya kalau kadang mereka beli tiket. Jadi itu modal awal yang mereka semua. harus persiapkan gitu. Iya, investasinya di awal. Dan kalau mereka udah kerja 1 bulan kembali. Iya, BP-nya kan langsung BP ya, Bro ya. Ada nggak testimoni yang bisa diceritakan nih? Oke, langsung. Ya. Berarti udah langsung di ini nih, Prof ya. Ya, jadi kalau dibandingkan dengan investasi yang mereka keluarkan, balik lagi, Prof, itu kepada finance manajemennya para kandidat. Balik lagi. Karena jangan sampai nih, Prof, berangkatnya pakai iPhone Oppo, sampai di situ udah jadi iPhone 15, Prof. Mistrianya aja masih pakai iPhone 11, Prof. Anaknya sudah pakai iPhone 15 gitu misalkan ya. Oke, jadi lebih ke financial managementnya mereka. Kita remind banget sama anak-anak jangan sampai gaya hidup mereka berubah. Kalau tagline-nya pemerintah itu kan berangkat jadi pekerja migran, pulangnya jadi juragan. Jadi biar sesuai. Jadi kita harus benar-benar remind banget para kandidat kita untuk fokus ke modal, ke taraf hidup dan segala macam. Boleh self reward, tapi balik lagi ke pilihan mereka sendiri. Seperti itu kurang lebih, Prof. Kalau gaji, kalau mereka anggaplah 8 jam kerja aja di Polandia itu 1 bulan tuh rata-rata mereka dapatnya 1.000 US dollar. Kalau kali 15. Ya, oke, bisa 4 kali. Tapi biaya hidupnya juga mahal ya. Mereka kebetulan untuk tempat tinggal, transportasi kan di cover ya. Jadi paling mereka lebih ke meals-nya ya, jadi makan. Dan makan itu pun kadang tempat tinggal ditanggung? Ya, udah include. Biasanya kan itu yang mahal. Ya, jadi sudah biaya tersebut sudah ke cover langsung sama perusahaan. Jadi bahkan kalau yang di Eropa itu kalau kerja berangkat ke Polandia itu sebelum di bawah umur 26 tahun itu free malah, Prof. Free akomodasinya itu nggak perlu bayar listrik lagi, nggak perlu bayar gas lagi. Ada beberapa company yang memberlakukan seperti itu. Jadi mereka tuh udah gratis dapat. Jadi ya testimoninya dari orang tuanya mereka ya 3-4 bulan udah bisa bayar utang di rumah, udah bisa ngumpulin 100 juta gitu misalkan ya, udah bisa bantu orang tuanya bayar cicilan kayak gitu misalkan. Kalau dari segi uang, tapi lebih kalau saya tuh lebih ke mereka itu ke budaya kerja sih. Budaya kerja, merubah itu mindset. Ya, sebenarnya solve of the problem ini kan sebenarnya adalah saya lebih melihat ke mentalitasnya, Prof. Kalau uang itu bagi saya bonus. Pun ada 1-2 orang kandidat kita 1 bulan bisa mengumpulkan, kalau kita rupiahkan sekitar 20-25 juta, ada. Bagi yang fisiknya kuat, dia bisa kerja 12-14 jam, dia jarang mau libur, kayak itu tuh ada, Prof.
Ada yang tipe-tipe seperti itu, tapi kalau rata-rata ya $1,000 setiap bulan tuh mereka pasti sudah bawa ya, dipotong mereka beli es krim, jajan apa segala 10 juta itu pasti udah bisa ke transfer pulang ke rumah biasanya. Testimoni dari orang tuanya mereka. Yang ya itulah sebabnya, karena mungkin tetangga Misan Mindonya melihat perubahan itu, langsung ada tetangga mulai nanya, ih kemana anaknya, di mana, langsung hubungin Infinity, diproseskan ke PT Dwi Citra dan lain sebagainya. Seperti itu sih kebanyakan, Prof. Ini promosi gratis lah. Karena kita kan sudah lebih kepada kenyataannya tuh sudah seperti itu. Sudah seperti itu. Jadi orang kan ingin lihat fakta ya. Pembuktiannya. Pembuktiannya. Nah, makanya sekarang yang jadi expand-nya saya nih, Prof. Saya tuh pengen banget mereka itu belajar singkat, kerja cepat, sarjana dapat. Itu PR nih. PR. Karena istilahnya satu goalsnya udah tercapai nih. Mereka umur 20 tahunan udah bisa nih kerja. Habis itu sekarang gimana caranya mereka kontrak kerja 2-3 tahun di luar negeri, pulangnya dengan pengalaman mereka itu mereka bisa sekolah. Dan balik lagi. Jadi semuanya mereka bisa lakukan itu sesmooth itu gitu loh, Prof. Nah, jadi gimana caranya biar mereka bisa nikah itu biaya sendiri, nggak bebanin orang tua, benerin merajan kita orang Bali, umrohin orang tuanya bagi yang Muslim. Jadi dengan cita-cita yang mereka bawa itu mereka bisa wujudkan satu persatu. Jadi itu yang sebenarnya hal yang pengen saya duplikasikan kepada mereka, Prof. Nah sekarang ini tinggal bisa nggak mereka itu nanti bisa sarjana ya gitu. Kadang saya tuh gitu, Prof. Suka banget mikirin masalah orang lain. Tapi Miss kan sudah kuliah juga. Iya benar ya. Harus dipraktekkan juga dalam hidup kita kan. Gimana caranya mereka ya biar nggak mereka keasikan cari duit, tapi mereka bisa sekolah gitu. Entah sekolahnya di dalam negeri ketika mereka libur selesai kontrak, atau bisa sekolah di sana gitu. Sekarang kan sudah ada online. Atau UT. Boleh, banyak kan tenaga kerja asing yang kuliah dan mereka bisa kerja, mereka dapat sarjana. Banyak jalan lah menuju Roma. Tinggal masih tak polakan dulu, Prof. Masih tak buatkan polanya dulu. Jadi anak-anak tuh biar habis di sini ke sini. Jadi flow chartnya harus benar-benar. Harus benar-benar, Prof. Mudah-mudahan bisa terwujud nanti. Pasti bisa. Ini kan weekend. Ya? Weekend. Oh ya, kita bisa. Kita bisa kan? Kita bisa, oke. Berarti di sini yang duduk nih harus yang optimis ya. Weekend kan, yang optimis. Ya, benar. Siap, Prof. Oke, saya formulakan dulu. Satu mimpi yang belum terwujud. Ya, goalnya harus. Karena bagi saya, ketika kita memiliki goal, tujuan yang jelas, cara dan jalan yang jelas pun itu sudah pasti tertata dan sudah terplan. Seperti itu, Prof. Makanya. Jadi tetapkan dulu goal. Yes. Susun langkah-langkah. Jangan diem. Dan melangkahlah. Oke, Miss Ria. Mantap banget, Senang Prof. sekali bisa ngobrol nih. Pengalamannya banyak, masih muda. Inspirasi banget nih. Terima kasih, Prof. Mudah-mudahan ada nilainya, dan saya yakin nilainya banyak nih. Ini daging semua nih isinya. Wagyu semua. Nggak ada peteser, nggak ada desainnya berarti. Nggak ada tulangnya. Oke, terima kasih sahabat weekend. Demikian ngobrol santai saya dengan Miss Ria. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa dalam obrolan yang lain. Bye-bye.